Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rustika Nazwa. Saya Jazagina Syulifahila. Kami dari kelas 7, siswi dari SMP Patra Mandiri 2 Palembang akan membuat konten yang berjudul kearifan lokal. Lalu kami akan menjelaskan apa itu kota Palembang. Simak video berikutnya ya. Palembang adalah ibu kota Provinsi Sumatera Selatan, Indonesia. Kota dengan luas wilayah 400.061 km ini dihuni oleh lebih dari 1,7 juta penduduk pada tahun Juni 2022. Kota Palembang juga terpadat dan terbesar kedua di Sumatera setelah kota Medan. Kota terpadat ke-6 di Indonesia setelah Jakarta Raya, Surabaya, Bandung, Medan, serta Semarang, dan kota terbesar ke-19 di Asia Tenggara. Julukan dari kota Palembang yaitu Bumi Sriwijaya dan Kota Pempek. Ikon dari kota Palembang yaitu Ampera. Hai guys, jadi perjalanan kami menuju Museum Bala Putra Dewa. Terima kasih untuk sekali pertanyaannya. Kita ketahui bersama anak-anak, boleh kami informasikan bahwa museum kita ini adalah museum umum, museum negeri Provinsi Sumatera Selatan yang berlokasi di ibu kota provinsi, di mana koleksinya terdiri dari 10 jenis disiplin ilmu. Jadi beda dengan museum khusus. Kalau museum khusus memang hanya satu jenis. Kalau museum kita ini 10 jenis disiplin ilmu, antara lain tentang ilmu biologi, etnografika, arkeologi, historika, numismatika, dan lain sebagainya. Jadi kita dapat melihat beraneka ragam warisan sejarah budaya yang ada di Sumatera Selatan, di mana kita dapat belajar bagaimana sebenarnya museum itu sebagai sumber ilmu pengetahuan dan sebagai jendela masa lalu. Jadi anak-anak untuk program edukasi pada saat ini sangat penting untuk diinformasikan, dipublikasikan, karena betapa kayanya daerah kita ini dengan tinggalan-tinggalan. Gedung Lempol ini berada di tengah, di sana tersebar beberapa sumber sejarah. Ada yang mengenal apa sejarah itu masa benar-benar tulisan atau masa prasejarah. Di sana ditandai dengan tinggalan-tinggalan arkeologi, antara lain arca. Di sini arca yang pertama ini namanya arca ibu menghitung gambar sebulan. Ini merupakan tinggalan masa prasejarah. Walaupun di dalam referensi yang kami dapat pada masa-masa selanjutnya juga tradisi ini masih dilanjutkan. Nah, di sini ada ceritanya adik-adik, namanya Taman Megalit, ya, Taman Megalit. Mungkin adik-adik pernah dengar istilah megalit zaman batu ya. Nah, kalau di Sumatera Selatan periodenya ada yang dikenal berkisar 2.500 sampai 1.500 sebelum Masehi. Jadi kalau di Kabupaten Lahap, Pasemah itu merupakan kota 1001 megalit ya. Jadi dia bisa tersebar di ladang-ladang, di sawah penduduk, di kebun ya. Itu merupakan dilindungi negara semua. Oke, kita sambil jalan, Anda bisa baca di sini arca-arca megalit, ada gasing sebagai alat permainan tradisional ya. Ini kerjasama pameran Museum Negeri dengan Sumatera Selatan di Malaka.
perjuangan rakyat ini berdiri atas keinginan para sesepuh Legiun Veteran Republik Indonesia LFRI pada rapat pada tanggal 2 Agustus 1975. Nah, untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Nah, pembangunan museum ini peletakan batu pertamanya pada tanggal 17 Agustus 1975 dan selesai pada tahun 1988 pada masa pemerintahan gubernurnya Bapak Saidan Sagiman. Untuk peresmiannya itu dilakukan pada tanggal 23 Februari 1988 oleh Haji Alamsyah Ratu Prawira Negara yang saat itu menjabat sebagai Menko Kesra. Nah, untuk melengkapi dari pembangunan itu tersendiri, di depan itu ada, mungkin adik-adik kalau masuk dari depan, di dekat gading itu ada 6 pilar. Nah, 6 pilar itu merupakan 6 wilayah perjuangan Republik Indonesia meliputi Palembang, Lampung, Jambi, Bengkulu, Bangka, dan Belitung. Nah, di atas pilar itu ada bunga, itu namanya bunga seruni. Bunga seruni itu bunga yang terdapat paling banyak di wilayah Sumatera Selatan, khususnya di wilayah Palembang. Nah, terus di tengah-tengah pilar itu ada gading gajah. Kenapa gajah? Kenapa pakai gading gajah? Karena gajah itu hewan yang paling banyak terdapat di Pulau Sumatera, dan di gading gajah itu tersendiri tertulis tanggal peresmian dan siapa yang meresmikannya. Nah, di sini juga yang di titik itu ini ada dua sisi kanan dan sisi kiri museum. Itu yang sisi kanan melambangkan masa pra kemerdekaan, yang di sisi kiri nanti yang di sebelah sana itu melambangkan masa perang 5 hari 5 malam. Di samping kanan, kiri, dan belakang museum. Nah, itu disebutnya, kita sering dengar Batam Hari 9 atau Jalur 9, yang artinya 9 anak sungai yang bermuara ke Musi. Nah, untuk tinggi monumen ini tersendiri memiliki tinggi 17 meter, 8 lantai, dan 45 bidang. Dan memiliki 5 sisi, yang artinya itu 5 wilayah keresidenan di Sumatera Selatan, yaitu Palembang, Jambi, Lampung, Bengkulu, Bangka, dan Belitung. Nah, ini adalah prosesi Talang Tua, guys. Jadi ini ditemukan di kaki Bukit Seguntang pada tanggal 17 November 1920 oleh
kekurangan atau kesalahan kata.